Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Nuraiman Maulani dari instansi RSUD Kawali. Jabatan saya sebagai ahli pertama dokter. Saya sebagai peserta Latsar CPNS 2022 Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance. Sebelum kita menganalisis suatu isu, sebaiknya kita identifikasi dahulu isu tersebut. Di sini saya akan menjelaskan ada 6 poin terkait isu yang ada di instansi saya. Yang pertama adalah kurangnya ketersediaan SDM, khususnya dokter spesialis. Kemudian yang kedua, belum optimalnya keterampilan tenaga kesehatan dalam menangani kasus, khususnya kasus kegawat daruratan. Ketiga, kesadaran tenaga kesehatan dalam menggunakan APD pada saat pelayanan. 4. Belum beroperasinya ruang kritik atau critical room seperti ICU dan kamar operasi. Kelima, kurangnya kelengkapan obat-obatan yang tersedia di instalasi farmasi. Yang keenam adalah kurangnya kelengkapan reagen untuk pemeriksaan penunjang di laboratorium. Deskripsi isu yang pertama adalah kurangnya ketersediaan SDM, khususnya dokter spesialis. Dampak yang terjadi dari isu tersebut yaitu tidak semua kasus bisa kita tangani jika dokter spesialis yang bersangkutan dengan kasus tersebut itu tidak ada. Kemudian pihak yang terdampak adalah di sini yaitu masyarakat atau pasien itu sendiri, sehingga tidak bisa ditangani khususnya pada kasus-kasus obstetrik ataupun kasus-kasus bedah. Deskripsi isu yang kedua adalah belum optimalnya keterampilan tenaga kesehatan dalam menangani kasus, khususnya kasus kegawat daruratan. Dampak dari isu tersebut, yang pertama akan mengurangi kualitas pelayanan, dan yang kedua, banyaknya angka kematian akibat tidak ditangani dengan maksimal. Pihak yang akan terdampak pada kasus ini adalah yang pertama masyarakat atau pasien, dan yang kedua adalah instansi. Deskripsi isu yang ketiga adalah kurangnya kesadaran tenaga kesehatan dalam menggunakan APD pada saat pelayanan. Dampak yang akan terjadi dari isu tersebut adalah resiko penularan penyakit kepada petugas kesehatan. Pihak yang terdampak di sini adalah tenaga kesehatan itu sendiri. Kemudian deskripsi isu yang keempat adalah belum beroperasinya ruang kritis atau critical room seperti ICU dan kamar operasi. Dampak dari isu tersebut adalah banyaknya pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain terkait penanganan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah pelayanan rumah sakit menjadi berkurang dan angka kunjungan pasien menjadi berkurang. Pihak yang terdampak di sini yaitu masyarakat atau pasien dan instansi itu sendiri. Deskripsi isu yang kelima adalah kurangnya kelengkapan obat-obatan yang tersedia di instalasi farmasi. Dampak yang terjadi dari isu tersebut adalah pengobatan pasien menjadi tidak maksimal. Kemudian yang kedua, pasien merasa kurang nyaman akibat harus membeli obat dari luar rumah sakit. Dan yang ketiga, mutu pelayanan rumah sakit menjadi kurang. Pihak yang terdampak di sini adalah masyarakat itu sendiri atau pasien dan instansi rumah sakit itu sendiri. Deskripsi isu yang keenam adalah kurangnya kelengkapan reagen untuk pemeriksaan penunjang di laboratorium. Dampak dari isu tersebut adalah diagnosis menjadi ragu untuk ditegakkan karena pemeriksaan penunjang tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, tata laksana pada pasien menjadi kurang maksimal. Pihak yang terdampak dari isu tersebut adalah masyarakat atau pasien dan instansi. Setelah mengumpulkan beberapa isu dan mendeskripsikan isu tersebut, selanjutnya kita lakukan teknik penapisan isu dengan menggunakan kriteria USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Dilihat dari tabel kriteria USG ini, saya sudah mendapatkan peringkat ke-1 untuk isu core atau isu utama yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu belum optimalnya keterampilan tenaga kesehatan dalam menangani kasus, khususnya kasus kegawat daruratan. Kemudian setelah kita mendapatkan suatu core isu atau isu utama yang akan kita bahas, kita analisis kembali core isu tersebut menggunakan fishbone, di mana core isu yang tadi kita pilih melalui kriteria USG adalah belum optimalnya keterampilan tenaga kesehatan dalam menangani kasus, khususnya kasus kegawat daruratan.
Dilihat dari beberapa aspek, ada 4 aspek yaitu lingkungan, sistem, material, manusia. Berikut adalah analisis core issue menggunakan Fishbone. Selanjutnya, kita akan menentukan gagasan kreatif dari core issue yang sudah kita pilih. Di sini saya ada 4 gagasan kreatif yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu membuat clinical pathway dan algoritma kasus kegawat daruratan sebagai literatur di rumah sakit. Kemudian yang kedua, mengadakan pelatihan di internal rumah sakit untuk mengupgrade pengetahuan dan juga mengadakan simulasi untuk mengasah skill. Yang ketiga, mengadakan evaluasi kerja. Dan yang keempat, mengadakan diskusi membahas kasus kegawat daruratan. Mungkin cukup sekian analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance di instansi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.